Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Haleluya, kita kembali lagi dipertemukan Tuhan pagi ini. Tuhan siap menyatakan rahmat-Nya yang begitu melimpah untuk saudara dan saya. Mari kita belajar lewat Mazmur ini mengenai satu tema, akhir bagi kita, Tuhan baru mulai. Akhir bagi kita, Tuhan baru mulai. Apa artinya saudara? Kadangkala kita berkata, aduh selesailah hidupku. Rasanya aku sudah nggak bisa menang lagi. Rasanya memang aku harus menjadi pecundang. Rasanya habislah hidupku. Karena semua aku upayakan gagal dan gagal dan gagal. Rasanya kita berkata, inilah akhir dari segala hidupku. Saudara, akhir bagimu. Tetapi kebenarannya ada, kabar baiknya adalah Tuhan baru memulai. Berbeda saudara, bahwa Tuhan baru memulai saat engkau merasa sudah tidak ada jalan. Di situ Tuhan bilang, aku baru start, aku baru melakukan sesuatu, aku baru perdana mau melakukan yang terbaik bagi hidupmu. Itu sebabnya mari kita sadari saudara. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Kembali lagi kita belajar ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian, kalimat yang berkata, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saya hanya ambil kalimat itu saudara, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara tahu keadaan sebenarnya anggur itu sudah habis. Harusnya pesta tidak berakhir dengan sesuatu yang damai. Pernikahan tidak berakhir, endingnya tidak sesuatu yang baik saudara. Endingnya mungkin akan kacau balau. Saudara, tetapi justru waktu saat-saat berakhir seperti itu, Tuhan ambil alih, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan membuat sesuatu yang terbaik. Kenapa? Tuhan tahu bahwa itu akhir daripada segala sesuatunya. Tetapi Tuhan bilang, saat itulah aku start, aku memulai, aku tunjukkan kuasaku. Itu sebabnya saudara, maka yang akhir bagi kita, justru Tuhan baru memulai sesuatu yang terbaik. Jangan biarkan katakan anak-anakmu, rasanya hidupmu akan selesai. Jangan katakan kepada bisnismu, rasanya udah gak ada jalan keluar. Jangan katakan kepada pelayanan, rasanya aku udah gak bisa maju lagi. Selama engkau punya Tuhan, Dia akan memulai. Dan dia akan mulai, dan dia akan mulai terus, dia akan mulai terus. Perbuatan-perbuatan Tuhan, hebat, ajaib, dahsyat buat kehidupanmu. Sebabnya saudara yang kekasih, mari kita belajar bagaimana caranya untuk kita tahu bahwa akhir bagi kita tetapi Tuhan baru mulai. Saudara, yang pertama adalah janjinya tidak mempermalukan. Ingat yang pertama, bahwa janji Tuhan tidak mempermalukan kita. Artinya ada janji Tuhan yang hebat. Pegang janji Tuhan, saudara. Hidupi janji itu. Dengarkan janji itu lewat kebenaran-kebenaran. Jangan pegang keadaan. Jangan pegang realita. Jangan hidupi segala situasi yang kau alami hari ini. Engkau tidak ditentukan oleh kanan kirimu, tetapi engkau ditentukan oleh janji Tuhan. Kebenarannya adalah di dalam Yesaya pasal 45 ayat 17. Mari kita melihat. Kamu tidak akan mendapat malu. Kamu tidak akan pernah kena noda. Dan diselamatkan selamanya dan seterusnya. Janji Tuhan adalah engkau tidak akan kena malu. Engkau tidak akan kena dicela, kena noda, saudara. Janji Tuhan berkata bahwa engkau akan diselamatkan selamanya dan seterusnya. Wow. Diselamatkan tidak 1-2 kali, tidak 1-2 jam, tidak 1-2 minggu. Tapi selamanya, dalam kondisi apapun Tuhan akan selamatkan. Dimanapun keadaanmu Tuhan akan selamatkan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena Tuhan kita Tuhan yang kekal, Tuhan yang dahsyat. Itu sebabnya saya berkata, saudaraku hari ini, pagi ini kita berkata, berarti hidupku tidak berakhir. Karena Tuhan yang memulai sesuatu yang baru. Ketika Tuhan memulai sesuatu yang baru, saudaraku yang kekasih, maka peganglah janji Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang hidup karena janji Tuhan akan melihat mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan. Engkau tidak akan dipermalukan, engkau tidak akan pernah kena noda, tetapi engkau akan melihat dahsyatnya Tuhan berkarya. Dahsyatnya mujizat Tuhan terjadi seperti pernikahan di Kana. Anggur yang terbaik terjadi. Anggur yang dahsyat sekali yang daripada Tuhan. Itu pun kita akan alami. Karena kita tahu apa? Tuhan janjimu tidak pernah mempermalukan. Itu yang pertama saudara. Taruh di dalam hati kita. Yes Tuhan, aku akan terus fokus. Aku akan berpegang pada janjimu. Karena janji Tuhan tidak pernah mempermalukan. Janji-janji orang sekitar kita mungkin akan mengecewakan. Janji-janji orang yang terbaik sekalipun sekali kelak akan berubah. Tetapi janji Tuhan tidak pernah mempermalukan Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat.
Yang kedua, mari kita melihat saudara bagaimana caranya bahwa akhir bagi kita tapi Tuhan baru mulai. Yang kedua adalah kita belajar bahwa hadirat Tuhan tidak mempermalukan. Kalau tadi janji Tuhan tidak mempermalukan, yang kedua adalah belajar sadarilah bahwa hadirat Tuhan tidak mempermalukan. Artinya apa? Ketika engkau dalam pergumulan, di dalam masalah, saudara, sama seperti orang-orang di pernikahan Kana ini, masuklah dalam hadirat Tuhan. Di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada Ibu Yesus. Saudara, Yesus melakukan sesuatu, mereka hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan diundang, Tuhan ada di sana, maka hadirat Tuhan melakukan satu mujizat. Ketika kita sadar, saudara, hadirat Tuhan tidak pernah mempermalukan, jangan pernah menjauh dari hadiratnya. Jangan pernah, saudaraku, jarang-jarang mencari hadiratnya. Kejar, dapatkan. Saudaraku, bila perlu itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, segala sesuatunya hampa, sia-sia. Mari kita belajar, saudara, hadirat Tuhan tidak pernah mempermalukan. Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga. Dengarkan firman ini. Semua yang menantikan engkau tidak mendapat malu. Tidak cuma satu dua orang. Semua orang, siapapun yang menyembah masuk dalam hadirat Tuhan, yang diam di dalam hadirat Tuhan, yang suka akan hadirat Tuhan, dimanapun kau menyembah, di dalam keadaan situasi apapun kau menyembah, hari, siang, malam, sore, pagi, atau kapanpun, ketika engkau menyembah, hadiratnya turun di tengah-tengah engkau, seperti tiang awan, tiang api. Ketika hadirat Tuhan turun, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kuasa mujizatnya terjadi. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan, jangan pernah Tuhan Yesus kami berjalan tanpa Engkau, Tuhan. Karena Tuhan ada, maka hadiratnya luar biasa. Hadiratnya membawa kesembuhan. Ada satu pujian berkata, hadiratnya membawa kemenangan. Nah, jangan pernah, saudaraku, goyah bahwa Tuhan selalu mau menyatakan yang terbaik. Kalau engkau tahu bahwa engkau menyadari hadirat Tuhan tidak pernah mempermalukan, nantikan Tuhan. Saudara, semua orang yang menantikan Tuhan, Mazmur 25 ayat 3 tadi berkata, tidak mendapat malu. Saya yakin Anda tidak akan dapat malu, anak-anakmu tidak dipermalukan, keluarga besarmu tidak dipermalukan, bisnis usahamu, pelayananmu tidak dipermalukan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah mempermalukan. Hanya di luar Tuhanlah seringkali orang-orang mempermalukan kita. Tapi di dalam Tuhan, dan oleh karena Tuhanlah, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Sadarilah bahwa hari ini, hidupmu tidak berakhir, dan justru Tuhan baru memulai. Biarkan Tuhan melakukan banyak mujizatnya, pertolongannya, dan semakin hari semakin kulihat dahsyatnya Tuhan berkarya. Tuhan Yesus bersama saudara, Tuhan Yesus beri kemenangan, Tuhan Yesus menyertai sepanjang hari ini. Amin.